Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu pastinya positive thinking dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita mau baca-baca tentang seseorang, ya. Namun jangan lupa untuk kamu yang sudah sering datang tapi belum subscribe atau yang sudah baru banget datang, kenalkan aku Sora. Semoga channel ini bisa jadi salah satu channel favorit kamu ya. Untuk yang sudah selalu setia, makasih banyak. I love you, muah. Ya, jangan lupa di-subscribe. Sarah doain kalau kamu subscribe banyak rezekinya. Hari ini kita akan membahas ya tentang seseorang ya. Energi dari seseorang yang masih memantau sosial media kamu ternyata ya. Entah sosial media kah, entah status di WhatsApp lah, pokoknya masih melalui digital. Kita akan lihat ya yang masih memantau kamu dari jauh. Oke, kita melihat dulu ya. Ada energi dari apa ya yang masih memantau kamu dari kejauhan ya, yang masih memantau kamu dari sosial media. Yang pertama ada energi dari loss ya. Orang ini merasakan sebuah perasaan kehilangan ya. Jadi ya, yang masih mantauin sosial media kamu ternyata orang yang mengalami satu perasaan kehilangan kamu, atau dia pun sedang mengalami suatu periode yang dia lagi bimbang, galau, kayak sedih ya. Oke, kita lihat yang berikutnya ya. Dan orang ini sedang merencanakan sesuatu ya. Jadi ternyata orang ini adalah orang yang merasa dia kangen kamu, dia rindu kamu karena dia merasa kehilangan kamu dan dia sedang memantau kamu untuk melakukan suatu perencanaan. Ya, perencanaan apa? Semoga nanti terbuka sambil kartu kita jalan ya. Ini kartunya random, Sora ambil secara acak ya. Dan di sini ada evolving ya. Jadi di sini kalau yang Sora lihat ada satu perasaan dari dia ya yang mantauin kamu terus ini dengan satu perasaan bahwa dia itu kayak punya perasaan yang jauh lebih mendalam sama kamu, perasaan yang lebih luas sama kamu, perasaan yang lebih berkembang sama kamu. Jadi setelah kehilangan kamu, justru perasaan dia itu menjadi lebih growing ya. Biasanya memang orang begitu ya secara psikologi. Ketika sudah tidak punya atau sudah tidak memiliki justru baru merasa kehilangan ya. Dan di sini ada energi dari broken. Nah, ternyata kehilangan kamu membuat dia menjadi patah hati, patah arang atau patah semangat, apapun semua yang patah ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada yang mengalami patah hati, patah semangat, pokoknya sesuatu yang tidak positif lah ya ibaratnya buat perasaannya dia setelah kehilangan kamu. Nah justru setelah mengalami kehilangan kamu baru perasaannya semakin dalam dan semakin intens ke kamu ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat ya ada pola yang berulang di sini. Kalau Sora lihat artinya orang ini secara berkala dia terus-terusan memantau kamu. Artinya orang ini terus-terusan memantau kamu. Jadi nggak cuma kepo yang sekali dua kali, tapi ada pola berulang yang terus-terusan mantauin kamu. Ya kak, aku udah blok dia. Bisa aja dia entah pakai akunnya orang, kayak bikin akun palsu, kayak apa kayak ya. Tapi soalnya di sini cuma fokus sama tindakan dia yang berulang. Ya. Nah, sebenarnya kamu sudah mulai curiga kalau Sora lihat di sini. Sebenarnya banyak dari kalian yang sudah mulai punya firasat dan curiga bahwa kalian itu dipantau. Berasa lah ya gitu, kayaknya aku dipantau nih. Ada yang mantauin aku, ada yang memperhatikan aku gitu ya. Tapi di sini juga mungkin ada energi yang dia curiga ya. Mungkin curiga kamu sudah punya pasangan baru, kamu sudah punya gebetan baru, kamu sudah ada yang baru dan sebagainya. Tapi di sini ada sesuatu yang bikin dia curiga. Ya. Dan karena kalau dia lihat kamu sekarang kelihatan lebih kayak happy, kelihatan lebih positif, kelihatan lebih tenang gitu loh. Jadi kalau kamu kelihatan lebih happy itu justru membuat dia curiga, apakah jangan-jangan sudah ada yang lain, apakah jangan-jangan kamu sudah melupakan dia gitu loh ya, kalau yang Surah lihat di sini. Dan
ini yang membuat dia itu merasa seperti apakah kamu sudah ada yang baru, ya. Tapi di satu sisi, ya, orang yang memantau ini ingin punya sesuatu yang baru sama kamu. Artinya, dia memang ingin memulai sesuatu yang baru. Di sini ada beginnings, ada awal yang baru ingin dimulai lagi. Setelah kehilangan, ingin memulai lagi yang baru, ya. Setelah dia bisa membebaskan diri dari berbagai masalah yang menyerang dia. Kita nanti coba lihat ya, apakah kira-kira kita bisa tahu masalah yang menyerang dia apa gitu ya. Kalau yang Surah lihat di sini juga bisa berarti awalnya dia berpikir nggak sama kamu, malah enak, malah punya kebebasan, tapi ternyata setelah kehilangan kamu marah merasa kesepian karena ada perasaan broken di sana, ya. Dan tapi dia tetap memajang topengnya pura-pura. Pura-pura nggak apa-apa, pura-pura kuat, pura-pura malah seneng aku single sekarang. Padahal enggak loh kalau saudara lihat di sini. Ada yang merasa kehilangan dan justru malah punya rencana untuk ke kamu gitu loh. Malah punya ada suatu rencana lah ya kalau yang saudara lihat sedang dia perencanakan untuk ke kamu. Ya, kalau yang saudara lihat di sini. Kita mungkin coba mau lihat dulu ya ciri-ciri orangnya siapa. Ya, kita mau coba lihat-lihat ciri-ciri orangnya. Ciri-ciri orangnya dan apa yang kemungkinan dia akan mau lakukan. Kita akan coba ambil Sora hari ini mau pakai significator. Kita akan mewakilkan orang ini dengan energi dari man. Ya, Sora akan mewakilkan orang ini dengan energi dari divine masculine man, ya. Ini hanya sebagai simbolis aja, jadi belum tentu dia laki-laki. Tapi Sora mewakilkan dengan mengambil divine maskulin karena dari yang Sora amati kebanyakan dari data YouTube yang menonton adalah divine feminim atau perempuan. Kita mulai dulu, Sora akan mengambil 9 kartu di sini. Kita akan mencoba lihat dulu dia ciri-ciri dan kira-kira planning apa yang ke depan akan dia lakukan dan sebagainya. Ada moon, ada mountain, ya. Terus ada child, ya. Ups. Ada tower. Oke. Ada lily. Oke. Ada warm lady. Oke. Ada coffin. Dan ada clouds. Oh, oke. Nah, kalau yang Sora lihat ini kita mau lihat dulu ya energi dari dia, ya. Sora melihat dia adalah seseorang yang punya intuisi atau punya ikatan mamang sama kamu secara batin, ya. Kalau Sora di sini ikatan secara batin atau energi secara batin kalian sebenarnya cukup kuat, ya. Intuisi kamu banyak mengarah ke dia dan juga sebaliknya. Namun orang ini memang juga punya sifat yang keras. Kalau Sora di sini ya orangnya keras. Kalau udah ngambil keputusan juga kita susah untuk nyuruh dia berubah gitu ya. Kalau Sora lihat dan banyak sekali masalah-masalah yang menghadang yang membebani dia juga Sora lihat banyak ya. Banyak dari mereka yang kalau Sora lihat di sini memang berusia lebih muda dari kamu ya, atau secara perilaku juga mungkin lebih mudah berperilakunya daripada kamu ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat orang ini itu sudah cukup lama sendiri ya. Entah itu dengan posisi dia sebagai duda atau memang sudah single lama kalau Sora lihat di sini, tapi ada sesuatu yang sendiri dan lama. Secara fitur tubuh ya tidak semua, tapi ada beberapa di sini orangnya cenderung agak tinggi dan agak kurus ya. Kalau Sora di sini agak tinggi, kurus, tegap gitu juga ada yang kalau Sora lihat di sini ya. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa orang ini juga adalah orang yang sering sekali bimbang dan tertutup ya.
orang yang sering bimbang dan tertutup dan dia juga orang yang sulit terbuka. Tapi di sini juga adalah menandakan hubungan dengan seseorang, ya. Kamu punya hubungan sama dia, bisa juga adalah hubungan yang tersembunyi atau tidak diketahui sama orang lain, ya. Artinya bisa saja ini third party situation. Nah, Sora tapi tadi katanya udah lama single. Ini bisa juga menandakan bahwa dia ada pasangan, tapi seperti merasa sudah pernikahannya atau hubungannya itu seperti sudah lama merasa seperti kesepian atau sendiri. Paham nggak? Jadi memang statusnya aja nikah, tapi dalam perjalanannya belum tentu. Dia merasa seperti aku sendirian kok. Cuma status aja gitu. Rasanya rasa-rasa sendiri kalau Sora lihat ya. Tapi ini memang kuat energi dari ada juga yang beberapa memang punya anak di sini kalau Sora lihat energinya ya. Jadi memang bisa Sora lihat energinya kepecah gitu. Memang ada yang memang sudah menikah itu kenceng, tapi dia merasa seperti sendiri dengan status masih ada anak. Jadi mungkin mempertahankan pernikahan karena adanya anak ya. Penuh dengan kebimbangan dan di sini Sora melihat adalah seseorang yang sudah saling berpasangan tapi tidak saling melihat lagi satu dengan yang lain. Jadi pasangan tapi punggung-punggungan gitu ya. Gimana ya bahasanya ya? Saling gak lihat-lihatan. Paham ya? Jadi fokusnya itu cuma soal anak ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi dari awal ya, memang dari awal kamu menjalankan hubungan sama orang ini adalah eh, banyak dari kalian yang juga sudah risau dan gelisah soal masalah status dia yang Sora di sini kenceng kalau dia masih statusnya punya orang ya. Jadi di situ Sora melihat situasi seperti itu dan dia merasa bahwa sekarang situasinya adalah yang jadi salah satu masalah besar adalah hubungan kalian itu sudah berakhir. Kalau Sora lihat di sini ada coffin di sini ya, ada masalahnya adalah hubungan yang sudah berakhir dan masalah lain adalah hubungan ini adalah suatu hubungan yang tersembunyi, hubungan yang ditutup-tutupin. Gitu loh ya. Nah, itu yang salah satu jadi masalah yang cukup fatal ya atau cukup serius kalau Sora lihat di sini gitu loh. Nah, yang membuat kamu mungkin kepikiran juga, dia juga kepikiran juga gitu ya kalau Sora lihat di sini. Sehingga kegelisahan-kegelisahan itu adalah selalu tentang masalah yang sama ya. Masalah tentang status bahwa ternyata dia masih punya yang lain ya dan masalah kedepannya kayak relationship itu mau gimana gitu loh. Karena dia sudah lama berhubungan dengan pasangannya dan sudah ada anak. Ya, jadi masalah kerisauannya itu, masalah yang ada itu yang selalu jadi kepikiran, itu memang selalu kepikiran soal masalah ada anak dan ada pasangan yang satunya lagi. Itu yang Sora lihat di sini, ya. Nah, apa yang ke depan kalau yang Sora lihat di sini, tapi meskipun hal itu terjadi, ternyata itu tidak bisa menghentikan dia kalau dia masih ternyata kepikiran kamu terus. Ya, ada energi dari moon. Namanya perasaan dia itu tidak bisa dibohongi, ternyata jauh dari kamu. Ternyata masih merasa gelisah, masih merasa belum tenang, kepikiran terus. Kok kayak terus nggak bisa lupain kamu. Ya. Jadi memang masalah dia itu terbagi dua, tercabang pikirannya. Antara tidak bisa melupakan kamu dengan seseorang yang punya masalah bahwa dia terikat dengan seseorang yang lain. Itu yang masalahnya Sora lihat di sini. Ya. Dan masalahnya adalah yang kalau Sora lihat di sini, mungkin yang kamu minta atau yang kamu harapkan adalah dia kalau memang mau sama kamu, dia harus menjadi posisinya single dong, mengutamakan kamu lah, ibaratnya seperti itu. Nah, Kak Sora, aku kan situasinya nggak tepat di situation. Ingat ya, nggak buat semua orang bacaan ini. Disesuaikan lagi sama kondisi kamu. Kalau baca general reading tuh mesti bijak-bijak. Kalau yang Sora lihat ya. Jadi kalau Sora lihat di sini kayak dia itu seperti masih untuk yang namanya masa depan, untuk yang namanya status dan sebagainya, yang menjadi penghalang dia, fokus dia adalah tentang masalah anak sama masalah tentang hubungan yang sudah jalan lama gitu loh kalau Sora lihat di sini ya. Jadi seperti kayak dia pingin ke kamu tapi selalu mentok tentang penghalang yang tadi gitu loh. Bahwa dia sudah punya pasangan, tidak bisa memberikan status single dan dia sudah punya anak. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Pikiran dia itu terbagi jadinya, ya. Kalau Sora lihat. Tapi masih terus mantauin kamu, ya. Kenapa masih terus mantauin kamu? Ya, kalau Sora lihat di sini. Karena di satu sisi kalau yang Sora lihat ya, dia masih mantauin kamu.
dia masih khawatir. Kan Sora udah bilang masih khawatir, masih nggak tenang, masih kayak gimana ya? Kayak nggak bisa gitu kalau kamu tuh sama yang lain, kayak belum bisa ikhlas, kayak masih kepingin nahan-nahan kamu, ya. Dan dia masih berharap, ya, kalau kalian itu bisa sama-sama, ya. Kalau Sora lihat di sini masih bisa sama-sama. Dari kamunya kita mau lihat dulu ya. Kalau dari kamunya gimana? Kita mau coba lihat dari kamunya gimana. Ada energi stars, ada energi sun, dan energi dari letter. Sebenarnya dari kamunya juga, sebenarnya masih tersimpan harapan. Sora cuma bacain kartunya, jangan diserang melulu ya. Masih ada harapan kuat untuk bisa ada komunikasi lagi sebenarnya kalau Sora di sini. Dari kamu sebenarnya masih punya harapan bahwa kalian masih bisa komunikasi lagi. Jadi terselip meskipun mungkin sudah nggak sama-sama, tapi masih terselip bahwa ada harapan masih bisa sama-sama kalau Sora lihat di sini, ya. Kayak paling nggak dapat kabar dari dia, bisa komunikasi komunikasi kembali gitu loh ya. Dan kamu masih pingin bisa ketemu sama dia. Ya, jadi kalau Sora di sini sebenarnya memang masih ada perasaan tersembunyi dan masih ada energi dari kamu yang sebenarnya masih menginginkan ketemu lagi. Jadi memang di sini energinya walaupun kelihatan gak banyak komunikasi dan sebagainya, energinya masih tuh. Bottom decknya ada hati di sini. Memang ini hubungan pakai perasaan. Jadi hubungan third parties tapi pakai perasaan. Gitu loh ya kalau yang Sora lihat di sini. Ya. Perasaan yang terus mencambuk tuh kan. Perasaannya terus-terusan datang, hati yang terus-terusan gimana ya? Ini tuh hubungan yang penuh dengan cinta, penuh dengan sayang, yang terus-terusan kangen, tapi juga hubungan yang penuh dengan rasa sakit ya. Karena tahu bahwa situasi dan kondisi seperti tidak berpihak kepada kalian gitu. Tapi bukan berarti dia masih mantauin kamu, tapi ternyata dia masih punya harapan gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini, masih punya harapan bisa sama kamu. Meskipun sekarang kelihatan seperti mengisolasi diri, seperti menjauhi kamu, tapi bukan berarti hatinya dia jauh. Dia cuma pura-pura aja kalau hati dia jauh, tapi sebenarnya masih ada hati ke kamu gitu loh. Ya. Dan dia tahu bahwa hubungan ini sudah mungkin diketahui oleh pasangannya yang satunya lagi, jadi ada interupsi ya. Jadi hubungannya seperti berakhir karena keterpaksaan, adanya interupsi, mungkin ada yang ketahuan dan sebagainya gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Ya. Nah, tapi di satu sisi dia juga merasa kamu adalah sebagai cinta sejatinya dia. Jadi walaupun gak sama-sama, dia merasa kamu adalah cinta sejati aku. Karena apa? Ternyata waktu masih jauh, berjauhan, aku pun masih punya perasaan sama kamu. Dan aku meyakini perasaan aku ini gak salah. Perasaan aku ini benar adanya bahwa memang kita ada sesuatu gitu loh. Bahwa koneksi ini gak biasa. Apapun ya, Sora bersikap di sini netral dalam masalah ini gitu loh. Karena Sora cuma membaca apa adanya random dari kartunya gitu loh. Nggak ada yang Sora bela, semua sama di sini. Kalau Sora akan fair, kalau memang energi seperti itu tuh yang Sora tangkapnya. Dan kalau Sora lihat di sini, kelihatan kok kalau dia itu sebenarnya kayak masih punya harapan, masih punya keyakinan, berharap untuk bisa sama-sama sama kamu. Ya, ada yang di sini kayak masih kepingin bisa gini, Sora akan fair. Dia tahu bahwa hubungan ini mungkin memang nggak akan bisa kemana-mana yang relationship. Tapi di sini dia kayak masih pingin bisa deket sama kamu, masih pingin bisa pacaran ya sama kamu. Courting di sini kayak pacaran, masih pingin bisa pacaran sama kamu. Masih pingin bisa ngedate sama kamu, masih pingin bisa untuk menghabiskan waktu sama kamu. Jadi orang ini menyadari bahwa memang mungkin kita nggak bisa sama-sama, tapi aku masih pingin menghabiskan waktu sama kamu, ngedate sama kamu, pacaran. Jadi di sini masih ada perasaan yang dia harapkan di situ gitu ya kalau Sora lihat ya. Karena kamu memberikan dia banyak sekali inspirasi, memberikan dia banyak sekali harapan positif gitu ya. Kamu jadi semangatnya dia, kamu jadi sesuatu yang kasih dia sesuatu yang manis ya kalau Sora lihat di sini. Dan ada dia merasa bahwa energi kalian saling merefleksikan satu dengan yang lain. Energi mirror. Dia resah, kamu resah. Dia gelisah, kamu gelisah. Kamunya sedih, dia ikutan sedih. Gitu loh ya.
Dan dia merasa perasaan dia sama kamu tuh sangat intens. Ada overwhelm di sini, ada perasaan yang sangat intens, yang sangat kuat gitu ya ke kamu. Meskipun segala sesuatunya tidak pasti. Ya, hubungan ini juga jalannya nggak pasti, tapi dia tidak bisa membohongi hati dan perasaan dia. Kalau perasaan dia jontreng ke kamu, kalau bahasanya seorang kenceng gitu loh. Dia merasa mungkin sudah ada jalan takdir kita memang harus bertemu, harus sama-sama meskipun tidak bersatu. Ya, Sora udah bilang tadi ya di sini memang energinya kenceng untuk pacaran. Ya, tuh kan. Kamu adalah perasaan nyaman bagi dia, perasaan nyaman bagi jiwanya. Ya, jadi apa ya, mantauin kamu ternyata karena memang tidak pernah bisa benar-benar melupakan kamu, tidak bisa benar-benar kayak let go kamu kalau Sora lihat ya, tidak bisa melet go. Kita bonusin message-nya apa ya dari yang mantauin kamu. Dia merasa bahwa kita harusnya lebih bisa balance dia berharap kamu lebih bisa ngertiin kondisi dia yang kayak gini gitu ya. Dia tahu bahwa kondisinya sulit, berdiri dengan dia nggak gampang, jalan tapi kok nggak kemana-mana ya. Cinta aku sama kamu itu tidak bersyarat, cinta aku sama kamu unconditional. Apapun situasi kita, tapi tetap aku punya perasaan cinta sama kamu meskipun kita nggak bisa sama-sama ya. Dan aku tidak pingin perasaan kita itu bermasalah cuman gara-gara masalah yang nggak penting gitu. Masih bisa nggak sih kita sama-sama, meskipun ya memang apa adanya Sora bilang hubungan ini untuk bisa yang namanya tahap relationship itu berat ya. Dan dia merasa bahwa aku sama ini udah berkorban loh, mungkin ya kayak bersembunyi-sembunyi sebagainya untuk kamu gitu loh. Tapi yang aku dapatkan adalah mungkin kamu komplain ke dia dan dia merasakan ada rasa sakit ya gitu loh. Dan dia merasa dia berharap dengan kalian berjauhan sekarang ya, dia cuma bisa mantauin kamu. Semoga kamu bisa mengambil suatu keputusan yang tepat gitu loh ya. We're not together to make a rightful decision. Semoga bisa ada keputusan yang lebih baik. Semoga kamu masih mau sama dia. Yang akan terjadi ke depannya, anchor. Ada satu ketetapan dari sebuah keinginan. Ada anchor, ketetapan atas sebuah keinginan, ya. Ketetapan apa nih? Ada ketetapan energi yang datang. Jadi sudah pasti dia akan datang ke kamu. Energi dari rider akan bergerak, ada pergerakan dari dia ke kamu. Ya. Meskipun peluang di antara kalian kecil, meskipun keberhasilan hubungan ini kecil, dia akan tetap datang ke kamu. Meskipun chance kecil, ya. Itu loh. Kalau Sora lihat di sini. Stork. Ada pergerakan. Ya, meskipun dia mungkin harus on off sama kamu pada saat situasi dan kondisi dia nggak kondusif, dia akan on off, tapi dia sudah pasti ingin bersama dengan kamu karena kamu memegang kunci dari hatinya dia. Kuncinya adalah hubungan ini bisa terus kayak Sora, bisa, walaupun Sora bilang lihat dari tahapnya tadi lebih kepada tahapnya courting, lebih kepada tahapnya hanya sekedar pacaran ya, dan itu akan terjadi sampai jangka panjang. Ya, kalau kamu tidak masalah ke depannya cuman hanya sekedar pacaran aja dengan orang ini ya silahkan aja. Tapi kalau Sora bilang untuk hubungan jangka panjang dan serius sampai ke pernikahan itu berat. Ya, jadi ada energi shift akan berjalan jangka panjang jadi beban dan mengikat kamu. Ya, jadi kayak apa ya, guilty pleasure. Ya, jadi sangat susah dilepaskan tapi akan sangat membuat kamu terikat sama dia. Ya, jadi nanti akan jatuhnya seperti karmic relationship kalau mau dilanjutkan. Kalau masalah perasaan mah udah pasti ada. Dia pun terikat sama kamu. Gak bisa lepas. Jadi balik ke kamu. Keputusan di tangan kamu. Kamu mau terima dia apa enggak. Tapi kamu harus tahu bahwa Sora harus fair. Kalaupun memang mau serius hanya sekedar pacaran. Sora tidak melihat di sini official relationship yang akan terjadi. Kita akan fair bacanya. Oke, di sini Sora melihat pergerakannya akan sebentar lagi kok. Soon ini cuma makan waktu bulanan kalau Sora lihat. Karena ada kartunya Rider. Rider sama Clover tuh udah cepet waktunya. Sebentar lagi. Oke,
Kita akan ngelihat untuk energi dari astrologinya, Sora akan lempar astrologinya beberapa kali ya di sini sampai Sora berasa stop ya. Semoga ada astrologi kamu di sini. Ada energi dari Virgo, energi dari Aquarius, energi dari what is it? Capricorn, Libra, Sagittarius, one more, Leo. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba untuk ke alfabetsnya. I, G, E, Z, O, A. I lagi, N, O, D, T, sedikit lagi, A, wow, A-nya kencang, I dan I. Ya udah itu aja alfabet ya. Namanya mengandung alfabet itu, nama belakang, nama depan, plat nomor kendaraan dan sebagainya. Terima kasih Sahara sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaannya milik Tuhan saja. Energi dia baca random apa adanya. Kalau kamu masih mau tahu masalah ini atau masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Jadilah orang yang berpositif thinking dan bijak sebelum melangkah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.